Karena kalau kita lihat penerapan dual class shares atau DCS ya, dengan struktur MVS tadi, multiple voting shares, menjadi hal lumrah sekali bagi IPO, apalagi perusahaan yang bergerak di teknologi di bursa Amerika Serikat maupun di Hong Kong, Singapura, dan Shanghai, gitu ya. Kalau kita lihat banyak dari negara-negara ini yang mengatur average ratio antara hak suara saham MVS dengan hak saham biasa biasanya berbanding 10:1. Nah, praktek ini kalau bagi mungkin teman-teman yang belum paham gitu ya, praktek ini berbeda dengan saham biasa yang biasanya memiliki hanya satu hak suara yang dinamakan dengan ordinary shares. Gitu. Nah, kalau kita lihat juga pada umumnya kan setiap perusahaan yang go public itu kan yang dilihat adalah laporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Ya, kita lihat perusahaan-perusahaan blue chip seperti manufacturing, seperti natural resources, gitu. Itu yang dilihat hanya itu. Kalau kita lihat perusahaan teknologi, itu kan sifatnya sangat berbeda sekali ini. Gitu. Sifatnya yaitu inovatif dan disruptif bahkan, gitu ya. Dan terus mendisrupsi dirinya sendiri. Kita melihat Google, kita melihat Facebook kemarin, gitu, meskipun rasanya Mark Zuckerberg memiliki minoritas saham, tapi kan masih sangat bertanggung jawab sekali terhadap arah dari perusahaannya itu kan. Ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan teknologi itu biasanya dipengaruhi sekali oleh sosok founder ya, atau sosok manajemen yang awal atau yang memang sosok founder yang memang dari sejak pertama kali perusahaan itu dibuat tuh sudah menancapkan visinya di sana atau arahannya di sana gitu kan. Nah, saat menjadi perusahaan publik tentunya tadi penerapan dual class shares ini berfungsi untuk meyakinkan para investor bahwa di bawah kontrol perusahaan atau di bawah kontrol di bawah founder masih dapat mencapai visi dan misi tersebut gitu, yang inovatif, yang disruptif gitu ya, dalam jangka panjang tentunya. Meskipun founders secara technically sahamnya lebih sedikit, tetapi hak suaranya lebih besar daripada hak saham biasa. Nah, tentunya bagi pemodal, Ya, oke, silakan dilanjutkan, Pak. Bagi pemodal Ventura tentunya, pertama kali modal Ventura tidak invest di perusahaan yang publik gitu kan. Kita membawa perusahaan yang publik, perusahaan yang non publik menjadi publik gitu kan. Bagi kita sih tentunya kita melihat dengan penerapan dual class shares ini perusahaan yang sudah melantai di bursa akan terus dapat agile gitu dalam mengambil keputusan. Jadi secara lajunya tidak berbeda dengan perusahaan yang sejak awal tuh memang cepat lajunya gitu loh. Jadi kita nggak melihat lagi ketika dia go public jadi lebih slow gitu kan ya kan. Nah ini yang kita pikirkan ini sangat baik sekali gitu ya apalagi bagi para startup atau perusahaan teknologi di Indonesia yang akan melantai di bursa Indonesia gitu. Apakah regulasi ini bisa menjadi semacam jaminan, Pak, dan berpotensi menarik lebih banyak investor? Kalau dilihat tadi manfaat positifnya juga cukup banyak dengan adanya POJK ini. Tentunya begitu, karena harusnya dengan demikian kita melihat akan ada perbedaan penerapan gitu di dalam perusahaan startup yang berbasis teknologi dengan perusahaan yang memang tadi yang dilihat hanya pembukuannya dan tata kelolanya gitu. Karena kan startup kan nature-nya kan sangat cepat gitu kan ya kan, kita lihat Google, perusahaan sebesar itu aja masih cepat gitu dalam mungkin memvalidasi sebuah produk gitu.